Rai's uncomfortable formal wear, and we're about to see two superfans. And so... Hai, kembali lagi dengan channel ini ya. Di hari yang cerah ini, kita akan membahas film animasi terbaru, yaitu Raya and the Last Dragon yang keluar pada tahun ini. Yap, 2021. Film animasi garapan Walt Disney Animation Studio ini terinspirasi dari keanekaragaman budaya Asia Tenggara loh. Film ini disutradarai oleh Don Hall dan Carlos Lopez Estrada dan dibintangi oleh Gemma Chan, Awkwafina, Alan Tudyk, Kelly Marintran, dan Isaac Wong. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita simak ringkasan ceritanya. Wait, tunggu dulu. Saya harus ingatkan lagi ya, konten ini akan berisi spoiler, oke? Oke, kita mulai dari masa kecil Raya. Dia sedang dilatih oleh ayahnya Benja untuk menjaga dan melindungi Dragon Gem yang saat ini hanya ada di Heart, yaitu daerah pecahan Kumandra. Benja merupakan sosok pemimpin dari Heart yang sangat mendambakan perdamaian dengan pecahan Kumandra yang lain, yaitu Fang, Spine, Halun, and Tail. Dahulu, Kumandra adalah negeri yang damai di mana manusia dan naga hidup berdampingan. Sampai muncul drone yang bisa mengubah naga dan manusia menjadi batu. Kemudian, Dragon Sisu menggunakan Dragon Gem untuk melenyapkan drone dan Sisu pun menghilang. Oke, kembali lagi ke sini. Benja berencana mengundang semua pecahan Kumandra dengan tujuan ingin menyatukan kembali Kumandra seperti dulu. Setelah semua hadir, Benja dan Raya menyambutnya. Ya, mereka datang dengan pola pikir yang berbeda dan menaruh curiga terhadap Benja. Raya berusaha meyakinkan mereka semua dan mereka semua disambut dengan baik di sana. Raya dan Namaari cepat akrab. Mereka membicarakan tentang kehidupan masing-masing sampai pada ketertarikan yang sama, yaitu dengan The Mighty Sisudatsu. Karena hal inilah, Raya mengajak Namaari ke tempat Dragon Gem disimpan. Namun, sangat disayangkan ternyata tujuan Namaari dari Fang hanya untuk mendapatkan Dragon Gem. Namaari memberikan sinyal kepada pasukannya, namun yang datang ke tempat itu malah semua klan yang menyebabkan Raya dan ayahnya dikepung. Sebenarnya Benja ingin berunding mengenai Dragon Gem, namun ada yang menembak dengan panah sehingga terjadi keributan, dan Dragon Gem pun pecah menjadi 5 bagian. Drone pun muncul. Masing-masing klan mengambil satu pecahan dan bergegas pergi dari sana. Karena sebelumnya Benja terkena panah, Benja pun tidak bisa berlari. Ia pun meminta Raya untuk menjaga Dragon Gem, kemudian melempar Raya ke air. 6 tahun kemudian, di daerah Tail, Raya yang sudah beranjak dewasa mulai mencari tempat kemungkinan The Mighty Sisudatsu berada. Semua itu dilakukan demi membalikan keadaan saat ini. Raya mulai melakukan ritual dan keajaiban pun terjadi. The Mighty Sisudatsu atau yang dikenal dengan Sisu Dragon muncul. Namun, saat itu ingatan pertama kalinya justru kejadian 500 tahun lalu saat peperangan terakhir melawan drone. Dan ia mencari saudara-saudaranya. Setelah semua diceritakan oleh Raya termasuk pecahnya Dragon Gem, Sisu mulai kebingungan karena membuat Dragon Gem bukanlah keahlian dia, namun saudara-saudaranya. Setelah itu mereka berencana mengumpulkan semua pecahan Dragon Gem dan menyingkirkan drone. Ternyata Namaari mengikuti Raya, namun Raya sudah pergi bersama Sisu ke tempat pimpinan Tail. Setibanya di tempat pimpinan Tail, ternyata lebih mirip kuburan dengan banyak jebakan. Namun, dengan mudah mereka mendapatkan pecahan Dragon Gem yang kedua, dan itu merubah Sisu menjadi manusia. Namaari berhasil mengejar Raya sampai ke tempat tersebut.
dan bertemu dengan Sisu yang sudah menjadi manusia. Dengan segera Raya berusaha kabur dari tempat tersebut bersama Sisu dan Tuk-Tuk karena tujuan utamanya hanyalah Dragon Gem. Setelah berhasil kabur, mereka bertemu dengan Kapten Bone, sang pemilik kapal, dan meminta agar segera berangkat. Namun, karena terlalu pelan, Sisu pun terjun ke air dan menggerakkan kapal dengan kecepatan tinggi. Namari tidak bisa mengejar lagi, namun kalau tujuannya Dragon Gem, maka Raya akan pergi ke Talon. Di kapal, Raya dan Sisu mendapatkan pelayanan dari Bone. Perjalanan memakan waktu cukup panjang. Mereka pun saling mencurahkan isi hati, dan ternyata keluarga Bone merupakan korban dari drone. Sejak saat itu, Bone lebih memilih tinggal di atas kapal. Setibanya di Talon, Raya meminta Sisu untuk tetap tinggal di kapal karena Sisu satu-satunya yang bisa menggunakan Dragon Gem. Kemudian, ia pergi sendiri. Di pasar, Raya menjadi target pencopet. Yaps, Little Noi, bayi yang sangat imut dan berbahaya. Ada sedikit aksi kejar-kejaran, namun berhasil ditangkap oleh Raya. Dibantu Little Noi, Raya pun berhasil masuk ke kediaman Dang Hai. Namun, ternyata pemimpin Talon sudah berganti. Di kapal, Sisu mengkhawatirkan Raya. Sisu bersikeras ingin datang sebagai tamu dan pergi ke pasar untuk membelikan pemimpin Talon hadiah. Kemudian, Sisu malah dijebak oleh pemimpin Talon yang baru untuk mendapatkan Dragon Gem yang lain. Beruntung Raya datang tepat waktu dan merebut Dragon Gem milik pemimpin Talon. Kemudian, bergegas pergi ke kapal, dan setibanya di kapal, Little Noi juga ada di sana. Kemudian, mereka semua berangkat ke Spine. Setibanya di Spine, lagi-lagi Sisu ingin bertamu dengan baik, namun mereka malah tertangkap. Kemudian, mereka bertemu dengan Tong yang telah menangkap mereka. Tidak lama, Bone dan Little Noi beserta Tutuk datang menolong mereka, sekaligus memberitahukan bahwa Feng ada di sana. Saat melihat keluar, ternyata di Spine hanya tinggal Tong seorang, dan yang lainnya sudah menjadi batu. Raya pun bergegas dan meminta bantuan kepada Tong untuk diberitahu pintu belakang, agar mereka bisa pergi dan dia akan mengalihkan perhatian Namari. Pertarungan mereka pun tidak bisa dihindari. Kali ini, Namari lebih unggul dari Raya. Namari penasaran kenapa Raya mencuri pecahan Dragon Gem, dan saat terdesak, Sisu pun menolong dengan mengeluarkan kabut tebal dan berubah menjadi seekor naga. Dengan segera mereka pergi dari sana meninggalkan Namari dan pasukannya. Setibanya di kapal, Little Noi melempar Raya dengan udang. Ya, mereka kesal karena tidak mengetahui kalau Sisu adalah The Mighty Sisudatsu. Tong pun menyerahkan Dragon Gem miliknya kepada Sisu. Kemudian, mereka ingin ikut dalam misi untuk menyingkirkan drone dan mengembalikan keadaan seperti semula. Oke, mari kita ke Feng sejenak. Setelah Namari melihat Sisu, ternyata hal itu tidak mengurangi niat ibunya, Virana, untuk berkuasa. Dia takut setelah orang-orang kembali seperti semula, Feng akan disalahkan atas pecahnya Dragon Gem di Heart dulu, dan lebih memilih untuk menguasai Dragon Gem beserta Sisu. Balik lagi ke tim Raya, mereka membuat rencana agar bisa mendapatkan pecahan Dragon Gem yang terakhir. Berbagai macam rencana muncul, dari berperang hingga berdamai dengan memberikan Namari hadiah. Akhirnya rencana Sisu yang dicoba. Raya akan mengajak Namari untuk berdamai dan mengutus Little Noi untuk mengirimkan pesan berupa liontin berbentuk naga Sisu kepada Namari. Malam itu mereka makan malam bersama sambil mengingat kenangan masing-masing. Mereka juga berharap Namari bisa memberikan pecahan Dragon Gem terakhir dan setelah itu kehidupan bisa kembali normal. Saat pagi menjelang, Namari bertemu dengan Raya. Dia membawa pecahan Dragon Gem dan bertemu juga dengan Sisu. Namun, Namari membawa panah yang diarahkan ke Sisu dan meminta Sisu untuk ikut dengannya ke Feng. Sisu tidak sengaja tertembak dan hilang. Hal tersebut membuat semua air surut dan lenyap. Tentu saja juga memancing kedatangan drone ke Feng.
Hal ini juga memancing amarah Raya yang kehilangan satu-satunya harapan untuk membalikan keadaan dan menantang Namari untuk bertarung. Raya bertarung dengan sangat brutal. Kali ini, Raya benar-benar dibutakan oleh amarahnya. Beruntung teman-temannya ada di sana untuk membantu rakyat Fang keluar dari ancaman drone. Saat Namari kalah, Raya teringat oleh Sisu yang percaya akan kebaikan pada manusia, termasuk Namari, yang pastinya juga menginginkan kedamaian. Raya pun pergi untuk menyelamatkan warga Fang dari drone. Tibalah di suatu keadaan di mana mereka semua terjebak di bawah tanah dan dikepung oleh drone. Kemudian, Raya ingat cerita Sisu tentang Dragon Gem dan kepercayaan saudara-saudaranya. Kali ini, Raya ingin percaya dengan teman-temannya untuk menyatukan setiap potongan Dragon Gem dan memperbaiki keadaan. Raya pun mengambil langkah pertama dengan memberikan pecahan miliknya kepada Namari dan diikuti oleh teman-temannya. Kali ini Namari mengikuti kata hatinya. Ia berusaha menyatukan semua pecahan Dragon Gem dan menjadi batu. Dragon Gem benar-benar berfungsi. Cahayanya menyebar dengan cepat dan menyingkirkan semua drone. Secara ajaib mengembalikan semua yang telah menjadi batu ke kondisi semula. Dan air yang tadinya lenyap juga kembali. Beberapa saat setelahnya, semua naga yang sebelumnya sempat menjadi batu berdatangan ke Fang dan melakukan keajaibannya. Sisu pun kembali dan bisa bertemu dengan saudara-saudaranya. Sisu pun menemui Raya. Raya memeluknya dan dibalas dengan memeluk semua tim Raya. Tentunya termasuk Namari di dalamnya. Momen-momen mengharukan pun terjadi. Semua orang bisa bertemu dengan keluarga masing-masing. Raya yang pulang ke Heart pun bisa bertemu dengan Benja. Dan kali ini Raya memberikan hadiah kepada ayahnya dengan mewujudkan mimpinya 6 tahun silam, yaitu menyatukan Kumandra. Wow, animasi kali ini seru ya. Film ini mengajarkan kita rasa saling percaya antara satu dan lain. Karena dengan tidak percaya satu dengan yang lain, tentu saja dapat menimbulkan konflik dan rasa gelisah sepanjang waktu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membangun rasa kepercayaan dengan sesama manusia agar kita dapat merangkul tali persaudaraan serta terhindar dari konflik dan perselisihan. Yang setuju akan hal ini bisa tulis di kolom komentar ya. Finally, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dika pamit undur diri dulu. Ciao.